Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali di pertemuan mata kuliah Reprografika. Di pertemuan kedua ini, saya akan sedikit menjabarkan sejarah Reprografika dan beberapa teknik teknik cetak yang saya rasa kalian perlu mengetahui juga. Walaupun teknik cetak ini sudah lama, kita sedikit lagi mengingat-ingat ataupun ada beberapa dari kalian yang memang sudah pernah melakukan teknik cetak ini. Nah, langsung ke pokok bahasan. Oke, teknik reprografika. Teknik atau bisa juga disebut dengan teknik grafika. Apa aja teknik grafika itu seperti apa? Jadi, grafika adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu grafos, artinya gambar atau tulisan. Kemudian bisa juga disebut dengan kata cetak, yaitu proses memperbanyak gambar atau tulisan dengan menggunakan alat cetak. Jadi ketika kita menggabungkan dengan kata repro, maka artinya kita bisa mereproduksi lagi atau membuat sesuatu baru yang dari awal karya, awal cetakan, awal desainnya kita bisa perbanyak. Kemudian dengan menggunakan alat-alat cetak yang ada dan teknik-teknik cetak yang ada. Jadi karya tersebut bisa dicetak berulang-ulang di media tertentu. Kemudian pengertiannya adalah grafika dari bahasa Inggris, grafik adalah presentasi visual pada sebuah permukaan seperti dinding, kanvas, layar komputer, kertas, atau batu, bertujuan untuk memberi tanda, informasi, ilustrasi, ataupun hanya untuk sekedar hiburan. Kemudian contohnya adalah foto, gambar, line art, grafik diagram, tipografi, angka, simbol, desain geometris, peta, gambar teknik, dan lain-lain. Yang saya rasa kalian juga sudah sering berhubungan dengan karya-karya grafis itu seperti apa. Cuman di sini saya sedikit mengulang lagi pengertiannya sebagai dasar kita dalam perkuliahan reprografika itu seperti apa. Kemudian dalam bahasa Indonesia kata grafis sering dikaitkan dengan seni grafis, printmaking, dan desain grafis atau desain komunikasi visual. Nah, grafika merupakan informasi verbal yang menggunakan gambar untuk menunjukkan informasinya. Ini pasti kalian juga sudah sangat paham tentang apa itu grafis. Jadi saya hanya sedikit mengulang. Kemudian next, karakteristik karya grafika. Karakteristiknya adalah karya grafika secara umum sebagai berikut. Dihasilkan dengan cara dicetak sehingga jika diproduksi ulang dapat menghasilkan karya yang sama baik itu dari bentuk maupun ukuran. Jadi karakternya itu seperti itu. Jadi bisa dicetak berulang-ulang selama mempunyai master, entah itu master file digitalnya, entah itu kalau di offset itu cetakan tembaganya, ataupun kalau di sablon itu film sablonnya. Selama itu kalian masih punya karya desain, itu bisa kalian cetak berulang-ulang. Kemudian karyanya bisa direproduksi sehingga bisa menghasilkan karya lebih dari satu. Ini berkaitan dengan poin yang pertama, bisa diproduksi ulang selama cetakannya masih ada. Kemudian hasil karyanya ditentukan oleh proses atau teknik cetaknya masing-masing. Jadi hasilnya memiliki karakteristik sesuai teknik yang digunakan saat pembuatan. Nah, ini tergantung metode cetaknya seperti apa. Kan banyak metode cetak di reprografika itu. Ada offset, ada litografi, ada
teknik saring, teknik cetak tinggi, kemudian offset, letterpress itu memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing. Digital kalau di era sekarang kan sudah masuk di era digital sehingga semua proses membuat print itu sendiri menggunakan teknologi yang lebih baik sehingga menghasilkan gambar yang lebih bagus, tajam, detail, dan lain-lain. Kemudian karakteristik karyanya ditentukan oleh jenis atau media yang digunakan. Nah, ini juga menjadi poin terpenting ketika kita belajar tentang reprografika. Jadi setiap jenis media atau bahan yang digunakan, entah itu nanti teknik cetaknya sablon, offset, atau apapun. Nah, ini setiap media, setiap bahan yang digunakan itu memiliki kekhasannya sendiri-sendiri. Kekhasannya itu ya bisa dibilang kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan dan kelebihan. Nah, dari situ kita bisa mencoba untuk memprediksi lah ketika saya mencetak dengan bahan ini, saya menginginkan hasil yang seperti ini gitu. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan dulu, tidak asal memilih bahan kemudian desainnya ngawur, artinya desainnya tidak mempertimbangkan bahan sehingga malah nanti terjadi kegagalan saat mencetak karena misal desainnya ini terlalu detail, kemudian bahan medianya memiliki banyak tekstur, katakan seperti itu. Otomatis detail itu akan kalah dengan medianya karena kan yang pasti detail itu kan gambar yang detail itu kan memiliki unsur-unsur yang sangat kecil gitu ya. Kemudian ketika banyak tekstur maka itu akan mempengaruhi di medianya, maka akan mempengaruhi hasilnya. Kemudian begitu juga pemilihan teknik cetaknya itu juga harus dipertimbangkan, harus seperti apa teknik cetaknya. Tidak bisa semua dipukul rata memakai teknik cetak ini dengan bahan ini. Jadi diharapkan pengetahuan seperti itulah yang nanti teman-teman mahasiswa bisa dapatkan di perkuliahan ini. Nah, masuk ke sejarah grafika pada abad 18 dan 19. Pertama, teknik cetak pertama itu ditemukan oleh Alois Schenfelder, menciptakan litografi pada tahun 1796 dan menggunakan sebagai metode produksi cetakan dengan biaya rendah untuk mencetak karya-karya pementasan teater. Nah, ini litografi itu masih dikategorikan di cetak datar ya, dia mencetak di sebuah batu kemudian membuat cetakan kemudian ditransformasikan ke media kertas pada posisinya pada waktu itu. Misal dia untuk karya-karya pementasan teater itu mungkin untuk poster-poster pementasan teater, tiket, dan untuk background screen panggung dan lain-lain. Kemudian beriringan dengan penemuan teknik litografi, Giambattista Bodoni menciptakan serangkaian tipografi dan dipakai hingga saat ini. Nah, ini si Alois ini menciptakan teknik cetaknya, litografi. Nah, si Giambattista ini dia mengeksplor atau menemukan teknik cetak litografi tapi dikhususkan untuk penciptaan tipografi. Kemudian pada tahun 1800
Charles Stanhope dan Earl Stanhope bersaudara membangun pers pertama dengan menggunakan mesin cetak berbahan rangka besi. Nah, ini dia mulai masuk ke teknik cetak offset. Jadi dia membangun media cetak pertama dengan cetak offset, kemudian diteruskan dengan B.B. Baron and Sons. Dia membangun pers flexografi pertama yang menggunakan plat cetak karet untuk memegang gambar yang dicetak, dikenal sebagai Foley BB. Nah, ini awal penemuan flexografi. Kemudian pada tahun 1903 di Amerika, Washington Russell menemukan printer merupakan alat untuk mencetak dan memproduksi cetakan menggunakan mesin cetak litograf dan media. Untuk media kertas, ini apa itu litograf, nanti kita pelajari lagi ya, karena memang awal litografi itu sampai sekarang pun masih digunakan litografi, sampai ke teknologi pembuatan PCB di handphone kalian, kemudian pembuatan PCB di prosesor kalian, itu teknik cetak jalur-jalur komponennya itu masih menggunakan teknik cetak litografi. Pembuatan komponen di handphone kalian yang super kecil itu, prosesor yang super kecil itu pembuatannya juga memakai litografi, teknik litografi. Nah, kemudian tahun 1906 Le Petit ya menerbitkan satu jilid ensiklopedia untuk pertama kalinya. Dia mencetak buku lah untuk pertama kalinya. Kemudian 1907 Samuel Simon berkebangsaan Inggris diberikan paten untuk proses sablon menggunakan kain sutra yang dikenal dengan screen printing untuk memproduksi cetakan menggunakan media kertas. Teknik ini juga dapat diterapkan pada kain seperti linen dan sutra. Nah, ini awal-awal kemunculan teknik sablon kalau yang kita kenal sekarang ya. Kemudian muncul mesin Chester Carlson, muncul mesin Komori pada tahun 1938. Xerografi, teknik fotokopi kering yang diciptakan oleh beliau. Jadi ya ini seperti yang kita tahu, alat-alat fotografi itu kan kalian pernah melihat ada satu brand namanya Xerox. Nah, ini awal kemunculannya. Dia itu menggunakan penyinaran untuk memperbanyak atau mengcopy file kertas. Oke. Pada dasarnya prinsip percetakan itu adalah memindahkan objek gambar dengan prosesnya itu ya tadi teknik-teknik mencetak tadi, ada litografi, flexografi, xerografi, screen printing dan lain-lain. Kemudian ada gambar desainnya, konsepnya, kemudian ada film itu sebagai media pemindahnya, entah itu film seperti screen sablon ataupun film seperti ini stempel, jadi cetak tinggi itu kan ada reliefnya itu. Nah, itu juga bisa disebut film yang bertugas sebagai media pemindahnya, pemindahan dari gambar desainnya ke media cetaknya. Kemudian ada proses inking, proses persentuhan alat cetak dengan tinta. Jadi media tadi diolesi dengan tinta. Kemudian setelah pemindahan tinta ke media pemindah film, kemudian pemindahan objek yang ada di situ
kepada media yang akan dicetak. Jadi ada sekitar 5 proses prinsip dasar percetakan. Prinsipnya adalah memindahkan objek gambar, kemudian gambar desainnya sudah ada, dibuat film atau media pemindahnya, kemudian proses inking, proses pemberian tinta, kemudian baru dipindahkan objeknya ke media cetak. Macam-macam teknik cetak yang populer, ada letterpress, ada screen printing, ada offset, ada flexography, ada gravure. Nah, masing-masing teknik cetak ini memiliki kelebihannya memiliki kelebihan masing-masing, sehingga kalian perlu tahu apa kelebihannya dan kekurangannya, sehingga nanti ketika kalian membuat sebuah desain, kemudian kalian sudah menentukan media cetaknya yang seperti apa, nah itu akan ternampak teknik cetak apa yang akan dibutuhkan. Kemudian ini letterpress adalah teknik cetak dengan cara yang sama dengan orang memeras anggur. Jadi tinta dari bagian bawah yang muncul ini, yang berbentuk relief ini, ditekan dengan menggunakan bantalan yang dapat mengalirkan tinta ke atas. Jadi sebenarnya konsepnya seperti stempel gitu ya, hampir sama seperti stempel, namun ini letterpress ini biasanya digunakan untuk mencetak koran. Kemudian reliefnya itu, bantalan cetakannya itu biasanya mereka menggunakan bahan metal. Jadi ditata dulu, ada banyak-banyak huruf, kemudian ketikan-ketikan itu ditata, kemudian baru dicetak. Secara konsep dasarnya itu sama seperti stempel ataupun stempel ya. Intinya prosesnya sama seperti stempel konsep dasarnya. Nah, ini bisa kita lihat kan, ini filmnya, alat pemindahnya, ini berbahan metal. Di sini ada teksnya. Nah, ini teksnya di reverse. Nah, ini yang akan dikasih tinta di proses inking, kemudian baru dipindah ke kertas. Nah, ada namanya juga screen printing atau sablon. Ini teknik cetak dengan menggunakan media film atau screen untuk mengantarkan tinta ke kertas yang akan dicetak. Nah, prinsip dasarnya itu ada dua proses. Yang pertama pembuatan filmnya, film untuk media pemindahnya. Kemudian baru masuk ke proses cetakannya. Jadi intinya kan yang screen saringnya ini dia itu ditutupi, kemudian tintanya akan mengalir pada desain yang akan kita buat sehingga gambar tertransfer ke medianya. Nah, sejarah ditemukan pertama kalinya adalah di Cina, kemudian dipatenkan oleh Samuel Simon tadi di 1907. Kemudian sablon merupakan teknik cetak yang paling lama dikenal dan paling banyak digunakan karena proses yang mudah dan harga yang murah dibandingkan menggunakan teknik yang lain. Ini memang masih banyak yang memakai teknik cetak seperti ini, meskipun secara digital sudah ada menggunakan printer DTG. Ini konsepnya, jadi tinta akan mengalir atau terpindah ke medianya melalui saringan yang tidak tertutup oleh
lapisan emulsi. Terus baru desain akan berpindah ke media. Nanti akan saya kasih contoh videonya seperti apa teknik cetak sablon itu. Kemudian dapat digunakan untuk mencetak tekstil, keramik, wood, di kayu pun bisa, kertas, dan kemudian di gelas, di berbahan metal, kemudian plastik, dan untuk label produk. Nah, saya kira cukup untuk di awal pertemuan yang kedua ini untuk membahas sejarah cetak reprografika. Untuk video-video proses cetaknya saya sampaikan di video yang lain yang ada di Sipejar. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ajukan pertanyaan di grup WhatsApp. Kita akan diskusi bersama di sana. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.